Yo, Susuamin, apa kabarnya semua? Para pencinta liga campuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya sehat walafiat wa amin. Oke, sebelumnya Wakmin ucapkan selamat datang yang baru nonton video Wakmin ini. Berjumpa lagi bersama Wakmin yang presisi mantul. Nah, sebelumnya kita bahas prediksi malam Wak. Ya, bisa dibilang agak lumayan. Semalam tuh Wakmin prediksikan Sporting Lisbon melawan Tottenham Hotspur. Semalam tuh Wakmin prediksikan Wakmin pasang ditahan di Sporting Lisbonnya, ditahan di 3/4-nya, sama di over di 2/4-nya. Di sini Sporting Lisbon yang menang, skor itu 2-0. Nah, handicapnya kita kena, tapi di overnya kita kena ya potongannya kan, LH karena setengah. Nah, FC Vitoria melawan Inter Milan. Semalam tuh Wakmin bersihkan, Wakmin pasang ditahan di 1,5-nya di Victorianya, sama di over di 2,5-nya. Di sini kena kartu merah si Victoria yang mana nih, di sini nggak cetak. Handicap sama overnya kita patah dua-duanya, sayang kali. Nah, di Liverpool melawan Ajax, malam tuh Wakmin bersihkan, Wakmin pasang ditahan di 1,5-nya di Ajax, sama di under di 3/4-nya. Di sini handicap sama overnya kita kena Wak, karena skor itu 2-1. Nah, di Bayern Munchen melawan FC Barcelona, semalam tuh Wakmin bersihkan, Wakmin pasang di pur di 1/4-nya di Bayern Munchen, sama di under di 3/4-nya. Skor harga itu 2-0 aja di sini. Ya, Wak bisa sendiri kan gimana Barcelona itu melawan Bayern Munchen, apalagi di kandangnya. Handicapnya kita kena dan di undernya kita kena Wak, dua-duanya. Ya, agak lumayan dibilang kan. Nah, ini build prediksi YouTube yang Wak pasang. Di sini build pertama kita kalah 2 Wak, di over di Victoria sama di over di Sporting Lisbon, ya kan. Nah, sama di sini kalahnya ditahan di 1,5-nya di Victoria, yang lainnya menang semua. Di situ Wakmin pasang ditahan di 1/4-nya di Sporting Lisbon, sama di under di Bayern Munchen kita menang. Di Liverpool Wakmin pasang di under, kita menang, ya kan. Sayang kali, tapi nggak apa-apa Wak. Di sini ada yang lumayan profit billnya. Nah, di sini Wakmin pasang di Marcel di under di 2/3/4-nya. Di sini Wakmin menang full. Ditahan setengah di Sporting Lisbon, Wakmin menang full. Di Liverpool Wakmin pasang di under di 3/4-nya kan, di sini menang full. Di Bayern Munchen Wakmin pasang di under di 3/4-nya, di sini Wakmin menang full juga. Nah, agak lumayan. Ya, walaupun hitam semua ya kan prediksinya ini, under sama tahan, setidaknya masih dikasih win full. Nah, jadi selamat lah ya kan untuk sosok Wakmin yang udah ngikuti build Wakmin. Nah, sama yang di FB juga tuh yang udah pantau single bet Wakmin tuh di Bayern Munchen pur sama di under ya kan. Selamat lah ya kan, kita masih dikasih profit. Nah, jadi untuk sobat-sobat Wakmin yang belum gabung ke warung Wakmin, boleh ke pasar Wakmin, ada di kolom komentar atau deskripsi. Dan kalau mau tahu info single bet, boleh pantau MP Wakmin, ada di kolom komentar. Oke Wak. Nah Wak, nggak usah bocok lagi, langsung aja Wakmin kasih prediksi Wakmin untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat pencinta liga campuran ataupun single bet. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Wakmin agar Wakmin terus berbagi prediksi-prediksi yang betul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan prediksi Wakmin selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang diharuskan untuk malam ini, dini hari di tanggal 15 September, masih di Liga Champions. Real Madrid melawan RB Leipzig, Juventus melawan Benfica, Man City melawan Borussia Dortmund, Maccabi Haifa melawan PSG. Nah, langsung saja ke pertandingan pertama. Real Madrid melawan RB Leipzig. Nah, di klasemen sementara di sini di Liga Champions ya. Di sini kemarin tuh Real Madrid tuh menang ya kan, dengan 3-0. Sedangkan RB Leipzig itu kena bantai. Untuk head to head kedua tim di sini belum pernah berjumpa. Untuk 6 terakhir Real Madrid, 6 menang beruntun, sedangkan 6 terakhir RB Leipzig 3 menang 3 kalah. Nah, di sini dia kena bantainya. Nah, itu juga Pak, sumber kita lagi. Dari sini Pak, ada beberapa pemain yang tidak dipasang pemain. Untuk di Real Madrid ada 3 pemain, sedangkan di RB Leipzig ada 3 pemain juga yang tidak dipasang pemain. Nah, di sini Benzema ini lagi absen. Untuk performanya Real Madrid bermain di home ya,
4 menang, 1 draw. Nah, sementara di sini Real Madrid sebagai tim tuan rumah performanya cukup main bagus. Dalam musim terakhirnya dia cuma sekali melawan kekalahan melawan Barcelona yang di Liga Klub Premier, 2 kali berhasil imbang dan 7 kali kemenangannya. Sedang bermain RB Leipzig bermain di wingnya, 2 menang, 1 draw, 2 kalah. Nah, sementara di sini RB Leipzig bermain di wingnya ya bisa sendiri cukup berantakan. Nah, kita juga pasaran handicap yang dikasih Bandot. Di sini Bandot ini handicap Real Madrid yang pur, RB Leipzig 1/4, 3/4 sama 1,5. Kalau di Overnya 3/4, 3/3 sama 2/3. Nah, di sini purannya cukup minusnya ke Real Madrid, ya kan, bisa beli selisih 2 gol. Walaupun di situ pur 1/4-nya ya kalau bisa sendiri kan, condong ke RB Leipzig, tapi di odds 172-nya itu ya agak ragu gitu kan. Tapi Wak Min di sini pasang di pur di 3/4-nya ke Real Madrid, karena di odds satunya itu condong lebih ke Real Madrid. Kalau di Overnya Wak Min pasang di over di 3-nya. Nah, untuk soal Wak Min kalau mau bermain pasang di overnya aja, karena Wak Min yakin di sini Real Madrid sebagai tim tuan rumah itu bakalan ganas. Oke, Wak. Lanjut, Wak, Juventus melawan Benfica. Nah, di klasemennya di sini Wak bisa sendiri Benfica itu kemarin tuh menang 2-0 aja melawan Maccabi Haifa. Sedangkan Juventus dia kalah selisih 1 melawan PSG. Di kandang PSG. Untuk head to head kedua tim di sini. Di sini di tahun sebelumnya jelas di sini yang dibilang Juventus, ya kan, 2 kali berakhir menang, sekali dalam kekalahan tuh, dan 2 kali berakhir imbang. Untuk 6 terakhir Juventus, 1 menang, 4 draw, 1 kalah. Sedangkan 6 terakhir Benfica, 6 menang beruntun. Nah, itu juga Wak sumbernya lagi. Dari sini Wak ada beberapa pemain yang tidak dipasang bermain untuk di Juventus nih. Cukup banyak juga yang absen. Sedangkan di Benfica ada 4 pemain yang tidak dipasang bermain dan 3 pemain lagi yang masih dipertahankan untuk di Juventus. Untuk permainan Juventus bermain di home-nya, 2 menang, 2 draw, 1 kalah. Dan sementara di sini Juventus sebagai tim tuan rumah permainan cukup main bagus. Dalam musim terakhirnya dia cuma 2 kali menang kekalahan di Liga Coppa Italia sama klub friendly, 3 kali berakhir imbang, dan selebihnya 5 kali berakhir menang. Sedang permainan Benfica bermain di wingnya, 5 menang beruntun. Sementara di sini Benfica ya bisa sendiri di sini para pemain cukup ya main bagus, ya kan. Kemarin tuh di Liga babak kualifikasinya ya cukup lumayan bagus performanya. Nah, kalau juga Wak pasaran handicap yang dikasih Bandot. Di sini Bandot handicap Juventus yang pur, Benfica 1/4, setengah, lak-lakan sama 3/4. Kalau di Foundernya 2,5, 2/4, 2/3 sama 2. Nah, di sini yang ngapur Juventus. Wak bisa lihat sendiri kan, performa belakang ini yang lebih bagus siapa? Benfica. Tapi di sini Juventus yang ngepul, apalagi sebagai tim tuan rumah. Dan dilihat dari mentalnya pun, dilihat di sini pun Juventus yang diunggulkan. Dan oddsnya di sini di odds 1/4-nya di situ berakhir imbang, ya kan. Nah, di sini hati-hati jebakan Bandot yang tahan di Benfica. Di sini Wak pasang di pur atau dimain dilek-lekan di Juventus, ya kan. Wak yakin di sini Juventus itu bisa membeli 1 gol di sebagai tim tuan rumah. Kalau di Overnya, Wak pasang di over di 2/4-nya. Karena Wak yakin di sini Benfica bisa ngebalas skornya di kandangnya Juventus. Dan prediksi skor Wak ini bakalan 2-1. Oke, Wak. Lanjut Wak, Man City melawan Borussia Dortmund. Nah, di laga pertamanya Man City ini pun dia ngebante Sevilla. Sedangkan di Borussia Dortmund pun ngebante sebagai tim tuan rumah di Copenhagen. Untuk head to head kedua tim di sini, di liga musim lalu UEFA Championnya, di situ City jelas lebih unggul, tapi menang tipis, ya kan, 2-1 skornya. Untuk 6 terakhir Man City 3 menang 3 draw. Sedangkan dalam terakhir Borussia Dortmund 4 menang 2 kalah. Nah, itu juga Wak sumbernya lagi. Dari sini Wak ada beberapa pemain yang tidak dipasang bermain. Untuk di Borussia Dortmund ada 5 pemain, sedangkan di Man City cuma 1 pemain yang tidak dipasang bermain dan 2 lagi yang masih dipertahankan untuk di Man City. Untuk permainan Man City bermain di home-nya, 5 menang beruntun. Dan sementara di sini Man City dalam 10 laga terakhirnya sebagai tim tuan rumah ini performanya cukup lumayan bagus. Dalam sementara dia cuma sekali melawan kekalahan, itu pun melawan
Liverpool, dan selebihnya 9 kali kemenangannya. Sedang perempuannya Borussia Dortmund berdiri wingnya 4 menang 1 kalah. Nah, sementara di sini Borussia Dortmund ya bisa sendiri juga sebagai pemain di wingnya dalam 10 laga terakhirnya dia cuma 2 kali menang kekalahan dan 8 kali kemenangannya. Nah, di terakhirnya bisa sendiri ya kan, melawan RB Leipzig itu pun dia kena banting. Nah, kita juga pasaran handicap ya dikasih Bandot. Di sini Bandot ini handicap Man City ya pur Borussia Dortmund 2/4, 1/3/4 sama 2,5. Kalau di Aventernya 3,5, 3/3/4, 3/4 sama 4. Nah, di sini Man City sebagai tim tuan rumah dia ngepul cukup lumayan besar ke Borussia Dortmund. Padahal untuk di head to head-nya ya menang-menang tipis ya kan. Di sini wak menyakit karena Arsenal itu minusnya imbang di duanya. Di sini wak pasang ditahan di 2,5-nya di Borussia Dortmund. Karena wak menyakit di sini ya mentok-mentok pun cuma selisih 2 gol. Kalau di Aventernya wak pasang di under di 4-nya. Karena wak menyakit di sini Borussia Dortmund itu bakalan mainnya bertahan. Oke wak. Lanjut wak, terakhir Maccabi Haifa melawan PSG. Untuk klasemennya wak bisa sendiri. Kemarin tuh PSG dia menang ya kan sebagai tim tuan rumah melawan Juventus, skor tuh 2-1. Sedangkan Maccabi Haifa kalah melawan Benfica ya bermain di wingnya. Untuk head to head kedua tim di sini belum pernah berjumpa. Untuk nomor terakhir Maccabi Haifa 4 menang 1 draw 1 kalah. Sedangkan nomor terakhir PSG 5 menang 1 draw. Nah, itu juga wak sumbernya lagi. Dari sini wak ada beberapa pemain yang tidak dipasang pemain. Untuk di Maccabi Haifa ada 2 pemain, sedangkan di PSG ada 4 pemain yang tidak dipasang pemain. Untuk pemainnya Maccabi Haifa bermain di home-nya 4 menang 1 draw. Nah, sementara di sini Maccabi Haifa ya bisa sendiri di sini bermain di home-nya. Dalam sementara akhirnya dia cuma 2 kali menang kekalahan, sekali berkerimang dan 7 kali kemenangannya. Sedang pemainnya PSG bermain di wing-nya 5 menang beruntun. Nah, sementara di sini PSG dalam 10 laga terakhirnya bermain di wing-nya dia belum pernah mengalami kekalahan, sekali berkeimbang dan 9 kali kemenangannya. Nah, itu juga wak pasaran handicap yang dikasih Bandot. Di sini Bandot ini handicap PSG yang pur Maccabi Haifa 2/4, 2,5, 2 sama 2/3/4. Kalau saya Aventernya 3/3/4, 3,5, 3/4 sama 4. Nah, di sini purnya cukup besar, apalagi itu ya kan, walaupun Maccabi Haifa sebagai tim tuan rumah dia itu dari laga kualifikasi champion. Di sini wak pasang pur di duanya di PSG. Wak yakin ya PSG itu selisih 2 itu udah bisa terjadi. Karena di odds 2,5-nya itu minusnya condong ke Maccabi Haifa. Ya, karena kalau tahan ini agak serangan jantung ya kan, dibilang. Kalau di Aventernya wak pasang di over di 3,4-nya. Karena wak yakin di sini PSG itu bermain di wingnya pasti tetap ngotot. Oke wak, itu di tim terakhir wak bersihkan. Jadi untuk sahabat Wamin yang sehati dengan Wamin ya kalian boleh ambil ikut Wamin. Kalian pilih-pilih lah yang satu Wamin. Kalau nggak ke laga pun nggak masalah. Yang penting di sini man wak harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sahabat pencinta Liga Campuran ataupun single band, dan utamakan prediksi sendiri. Oke wak, Wamin undur dulu. Maaf Wamin salah kata. Kalau mau tahu info lainnya atau kalau mau tahu tim-tim liga lainnya selain yang Wamin prediksikan di YouTube ini, boleh ke warung Wamin langsung. Atau kalau mau tahu info single band, Wamin letak FB Wamin di kolom komentar. Nah, pantau FB Wamin. Dan terima kasih selalu support channel Wamin. Salam, yang penting yakin.